Halo Sobat Kasih Fakta, pernah kepikiran nggak sih kalau tempat paling suci dan damai justru bisa jadi target serangan paling mematikan? Kamu pasti nggak nyangka kalau di tengah konflik Israel dan Palestina, sebuah gereja kuno yang udah berdiri sejak 1500 tahun lalu ikut hancur dihantam rudal. Bukan karena salah sasaran semata, tapi ada fakta mengejutkan di baliknya yang bikin dunia geleng-geleng kepala. Kenapa gereja ini? Ada apa sebenarnya di balik reruntuhan itu? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Suasana malam di jalur Gaza bukanlah malam biasa. Langit selalu menyimpan ketegangan, dan suara jet tempur sudah seperti musik pengantar tidur yang mencekam. Namun pada malam itu, ada sesuatu yang lebih mengguncang. Bukan rumah atau markas, tapi sebuah gereja kuno yang hancur setelah dihantam rudal Israel. Gereja San Porphyrius, yang telah berdiri sejak abad ke-5 Masehi, tiba-tiba berubah menjadi puing-puing yang membungkus tubuh-tubuh tak bernyawa. Gereja itu bukan tempat ibadah biasa. Letaknya di jantung kota Gaza, dikelilingi oleh pemukiman warga. Dinding batu yang sudah berumur lebih dari 1500 tahun itu dulunya menjadi simbol perdamaian. Di dalamnya, umat Kristen Ortodoks sering berkumpul untuk misa, berdoa, dan berbagi makanan dengan sesama warga Muslim. Tempat ini juga sering dijadikan tempat berlindung ketika bom mulai berjatuhan. Namun malam itu, sekitar 500 warga sipil, termasuk anak-anak dan lansia, mencari keselamatan di dalam gereja. Mereka percaya, tempat suci seperti ini tidak akan dijamah rudal. Mereka percaya, meski hidup di bawah serangan, rumah Tuhan tetap aman. Tapi nyatanya, suara ledakan mengoyak keyakinan mereka. Sebagian tubuh tertimbun reruntuhan, sebagian lagi tak ditemukan sama sekali. Israel mengklaim bahwa target serangan mereka adalah markas Hamas yang berada di dekat kompleks gereja. Menurut keterangan resmi militer Israel, ada kegiatan milisi bersenjata yang beroperasi tidak jauh dari situ. Namun pertanyaannya, apakah benar rudal itu hanya salah sasaran? Atau ada informasi intelijen yang belum bisa dibuktikan kebenarannya? Seorang jurnalis internasional dari Jerman yang sedang meliput di lokasi mengaku melihat langsung proses evakuasi korban dari reruntuhan. Ia menyebut tak ada tanda-tanda aktivitas militer di sekitar gereja. Hanya warga sipil yang berusaha selamat, tangan-tangan kecil yang memeluk ibunya, anak-anak yang tak mengerti kenapa suara dentuman itu lebih keras daripada doa mereka. Gereja San Porphyrius telah lama menjadi simbol keberagaman dan ketahanan di Gaza. Bahkan selama konflik-konflik sebelumnya, tempat ini tetap berdiri kokoh, menjaga semangat toleransi di tengah api kebencian. Namun kini, simbol itu runtuh bersama reruntuhan bangunannya. Reaksi dunia pun bermunculan. Dari Vatikan hingga organisasi hak asasi manusia PBB, semua menyayangkan kejadian tersebut. Paus Fransiskus menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apapun. Gereja seharusnya menjadi tempat perlindungan terakhir, bukan target. Menurut kutipan Paus Fransiskus, gereja seharusnya menjadi tempat perlindungan terakhir, bukan target. Yang paling menyayat hati adalah kisah seorang ibu yang kehilangan 3 anaknya sekaligus. Mereka sedang tidur beralaskan sajadah bekas yang disumbangkan dari masjid sebelah. Sang ibu kini duduk di reruntuhan, memandangi dinding yang pernah melindungi mereka. Tak ada air mata yang tersisa, hanya kebisuan yang lebih nyaring dari ledakan. Media sosial pun dipenuhi tagar tentang serangan ini. Banyak netizen menyandingkan foto gereja yang masih utuh dan setelah dihancurkan. Dunia bertanya, sampai di mana batas dari perang ini? Dan siapa yang akan menjawab ketika tempat ibadah pun tak lagi aman? Di tengah semua kekacauan itu, yang paling tragis bukan hanya jumlah korban, tapi bagaimana kepercayaan pada nilai kemanusiaan bisa hancur dalam sekejap. Jika gereja setua itu pun tak luput dari serangan, lalu di mana lagi rakyat sipil bisa merasa aman? Banyak orang percaya tempat ibadah adalah benteng terakhir dari harapan dan kemanusiaan. Namun di jalur Gaza, harapan itu kerap berubah menjadi puing. Sejak awal konflik, ratusan warga sipil memilih gereja sebagai tempat berlindung. Mereka yakin tempat suci tidak akan dijadikan sasaran. Tapi logika perang tidak selalu selaras dengan harapan manusia.
Laporan dari Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional menunjukkan bahwa banyak warga Muslim Gaza justru memilih gereja Ortodoks Yunani sebagai tempat mengungsi. Mereka membawa anak-anak, lansia, bahkan orang sakit ke gereja Saint Porphyrius karena dianggap lokasi paling netral. Faktanya, gereja itu pernah menjadi tempat perlindungan selama serangan Israel di tahun-tahun sebelumnya. Namun narasi yang berbeda datang dari pihak militer Israel. Mereka menyatakan bahwa kelompok Hamas sering menggunakan lokasi sipil, termasuk rumah ibadah, sebagai tempat persembunyian dan penyimpanan senjata. Israel mengklaim serangan ke gereja Saint Porphyrius ditujukan untuk menghancurkan markas bawah tanah Hamas yang berada di area itu. Meski demikian, banyak organisasi internasional mempertanyakan klaim tersebut. Dalam investigasi yang dilakukan oleh tim dari Al Jazeera dan The Guardian, tidak ditemukan bukti konkret adanya aktivitas militer di kompleks gereja sebelum ledakan. Para pengamat militer menyebut bahwa penggunaan tempat ibadah sebagai perisai manusia memang pernah terjadi. Tapi dalam kasus ini belum ada verifikasi yang memadai. Seorang warga yang selamat dari serangan itu bercerita dengan suara bergetar. Dia mengatakan bahwa tidak ada pria bersenjata di dalam gereja saat itu. Hanya keluarga-keluarga yang tidur berdempetan dengan harapan bahwa dinding tua gereja akan melindungi mereka. Dia bahkan sempat berdoa bersama seorang pendeta, berharap malam itu mereka bisa melewatinya tanpa insiden. Pernyataan keras juga datang dari Patriarkat Ortodoks Yunani di Yerusalem. Mereka menegaskan bahwa gereja mereka tidak terlibat dalam konflik dan hanya menjadi tempat suci yang menyediakan perlindungan. Mereka menyebut serangan itu sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Yang membuat dunia semakin prihatin adalah kenyataan bahwa gereja bukan satu-satunya tempat ibadah yang menjadi korban. Sebelumnya beberapa masjid di Gaza juga hancur karena tuduhan serupa. Israel menuding bahwa kelompok militan menyimpan senjata di dalam tempat-tempat suci. Sementara itu, kelompok hak asasi manusia menilai serangan itu sebagai bagian dari strategi tekanan psikologis terhadap rakyat sipil. Peperangan di kawasan ini telah mengaburkan batas antara militer dan sipil, antara target dan tempat berlindung. Ketika tempat berdoa pun menjadi tempat kematian, maka muncul pertanyaan yang tak terucapkan. Seberapa jauh peperangan ini akan melangkah? Kamera para jurnalis merekam meruntuhan gereja dengan sisa-sisa sajadah, mainan anak-anak dan kursi roda yang hancur di sudut ruangan. Pemandangan itu lebih menyakitkan dibanding ribuan kata, karena saat dunia memperdebatkan siapa yang salah, yang tertinggal hanyalah tangisan dan debu puing. Dan ketika malam kembali turun, para warga yang selamat tidak lagi punya tempat untuk kembali. Mereka berkumpul di pinggir jalan, menyalakan lilin kecil untuk mengenang yang telah tiada. Tak ada lagi doa yang utuh, hanya sisa-sisa nyanyian pujian yang mengalun lirih dari bibir yang mulai kehabisan harapan. Gereja Saint Porphyrius di Gaza tidak hanya sekedar tempat ibadah. Bagi banyak orang, gereja ini adalah simbol dari sesuatu yang lebih dalam. Simbol keberagaman, harapan, dan koeksistensi yang selama ini tetap hidup di tengah kehancuran. Meski Gaza dikenal sebagai wilayah mayoritas Muslim, komunitas Kristen Ortodoks di sana hidup berdampingan dengan damai. Mereka saling berbagi makanan, membantu pengungsi, bahkan menjalankan sekolah dan klinik bersama. Itulah mengapa, ketika rudal menghantam gereja ini, dunia terasa terguncang. Serangan itu bukan hanya soal kerusakan bangunan tua atau jumlah korban, tapi juga tentang keruntuhan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini dijaga. Tempat yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi kuburan massal. Reaksi internasional bermunculan, mulai dari kepala-kepala gereja di Eropa Timur, pemimpin gereja Ortodoks, hingga tokoh lintas agama di Amerika Serikat. Mereka menyatakan keprihatinan mendalam dan menyebut peristiwa ini sebagai titik gelap dalam sejarah konflik Israel-Palestina. Tidak sedikit dari mereka yang menyebutkan bahwa penyerangan terhadap gereja kuno seperti ini bisa dianggap sebagai bentuk kejahatan perang jika terbukti tidak ada alasan militer yang sah. Yang tak kalah mengguncang adalah fakta bahwa gereja Saint Porphyrius bukan satu-satunya yang berada di bawah ancaman. Beberapa laporan intelijen menyebut bahwa tempat-tempat ibadah lain juga mulai menjadi target tidak langsung karena letaknya yang berdekatan dengan area konflik. Ini menambah kekhawatiran bahwa strategi militer yang digunakan tidak lagi mempertimbangkan nilai-nilai historis dan spiritual yang melekat pada lokasi-lokasi suci. Salah satu pengamat militer dari lembaga think tank di Lebanon mengungkapkan bahwa dalam perang modern seperti ini, garis antara target sah dan zona netral menjadi semakin kabur.
Bahkan algoritma sistem persenjataan pun tidak bisa membedakan apakah bangunan itu adalah sekolah, rumah sakit, atau gereja kuno. Semua tergantung pada data intelijen, yang seringkali penuh asumsi dan celah. Namun tragedi di gereja ini membawa cerita yang lebih mengiris dari sekedar statistik. Ada seorang pendeta tua bernama Ayub yang selamat dari reruntuhan dengan luka di keningnya. Dengan suara pelan ia bercerita bagaimana ia berdoa semalaman agar suara dentuman menjauh dari gereja. Ia ingat malam itu ia sedang membacakan mazmur untuk para pengungsi. Anak-anak mendengarkan dengan tenang. Tiba-tiba dinding di belakangnya runtuh, gelap, suara tangisan, dan setelah itu hanya sunyi. Ayub sekarang duduk di sisa-sisa altar gereja, memeluk kitab sucinya yang penuh debu. Dia tidak menangis, hanya menatap lilin kecil yang masih menyala, satu-satunya cahaya yang tersisa dari tempat yang dulu penuh nyanyian rohani. Pendeta itu berkata, "Kami bukan musuh siapa-siapa, kami hanya ingin hidup." Gambar itu, pendeta tua dengan darah mengering di wajahnya, menjadi ikon baru dari tragedi Gaza. Disiarkan di berbagai media, dijadikan sampul laporan khusus, dan dibagikan jutaan kali di media sosial. Sebagian orang menyebutnya sebagai Yesus di reruntuhan, simbol dari iman yang tetap bertahan meski dunia runtuh di sekelilingnya. Namun, di luar semua itu, ada efek yang lebih dalam. Komunitas Kristen di Gaza yang sudah minoritas, kini semakin terisolasi. Banyak dari mereka kehilangan tempat tinggal, kehilangan sanak saudara, dan kini kehilangan satu-satunya tempat yang membuat mereka merasa memiliki rumah. Sementara dunia terus memperdebatkan siapa yang salah, siapa yang memprovokasi, dan siapa yang berhak membalas, warga sipil di Gaza, baik Muslim maupun Kristen, hanya bisa bertahan. Mereka tahu di tengah perang, logika kemanusiaan seringkali kalah oleh strategi. Dan ketika gereja pun ikut runtuh, mereka sadar bahwa perang ini bukan lagi soal agama, tapi tentang hancurnya rasa aman di tempat yang seharusnya paling damai. Di tengah puing-puing batu tua dan kaca patri yang berserakan, tersisa sebuah cerita yang tak diucapkan tapi dirasakan. Bukan hanya oleh warga Gaza, tapi oleh siapapun yang masih percaya pada nilai kemanusiaan. Gereja Saint Porphyrius dengan sejarah ribuan tahun kini menjadi saksi bisu bahwa dalam perang tak ada tempat yang benar-benar aman. Bahkan tempat yang ditinggikan oleh doa bisa dirobohkan oleh amarah. Dan di balik keruntuhan itu ada nyawa-nyawa yang tidak pernah muncul di headline berita. Ada tangis anak-anak yang tak lagi punya tempat bermain. Ada doa yang tak sempat selesai. Ada ibu yang terus menatap langit malam, berharap suara jet tempur berganti menjadi suara lonceng damai. Tragedi ini bukan akhir dari kisah, tapi babak baru dari perenungan panjang tentang batas-batas kemanusiaan, tentang bagaimana manusia bisa menghancurkan simbol kedamaian demi alasan strategi, dan tentang bagaimana dunia memilih untuk melihat atau pura-pura tak melihat. Itulah kisah yang tersembunyi di balik tembok yang roboh. Bukan hanya soal serangan, tapi tentang harapan yang ikut terkubur. Dan saat dunia terus berjalan, biarlah cerita ini menjadi pengingat bahwa di balik statistik dan strategi, ada manusia yang menangis diam-diam. Jangan biarkan cerita seperti ini hilang begitu saja. Klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik dan menyentuh hati lainnya, hanya di channel Kasih Fakta.